Baik, salam untuk kita semua. Shalom. Terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman. Sebelum kita memulai dengan diskusi kita pada sore hari ini, saya minta kesediaan dari teman Betani Latuher untuk memimpin kita dalam doa. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai akan diskusi kita pada sore hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa kami sembah dan kami puji lewat anak Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Bapa, Engkau telah menuntun dan menyertai kami dari pagi hingga pada saat hari ini. Ya Bapa, pada saat hari ini kami akan melanjutkan dengan diskusi kami. Mereka menuntun dan sertai kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya nanti dengan baik. Dan doa dan ucapan syukur kami ya Bapa. Haleluya, amin. Terima kasih Kakak Betani. Oke, kita langsung saja. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 11 memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Kesempatan saya berikan kepada teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Senul Lydia Pitai. Di sini saya mau bertanya, apakah yang menjadi alasan utama terjadinya pola-pola penyebaran organisme? Dan coba teman-teman berikan contohnya. Terima kasih. Kakak Seni bisa ulang pertanyaan. Ya, nanti saya kirim di kolom chat ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan. Perkenalkan, saya Betani Latuheru. Di sini saya mau bertanya, coba teman-teman jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam dinamika populasi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Herlina Luna Bito. Di sini saya ingin bertanya, jelaskan mengapa organisme itu tidak menetap tetapi selalu berpindah. Terima kasih. Mungkin masih ada teman-teman yang mau bertanya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, apa saja pengaruh interaksi yang terjadi terhadap dinamika populasi? Terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan. Masih Kakak. Baik, perkenalkan nama saya Mersidi Putri Ladai dengan NIM dan
20150033. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok yang terakhir. Coba teman-teman kelompok jelaskan mengapa memencarnya spora-spora selalu didahului dengan take off. Terima kasih. Kakak Mercy bisa kirim lewat chat, Sako. Kak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yabsnet F. Pertanyaan dari saya, coba jelaskan bentuk interaksi dalam ekosistem yang terjadi antara organisme yang dimana salah satu organisme mendapat keuntungan dan organisme lain disebut. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, saya berikan kesempatan kepada teman kelompok untuk menanggapi pertanyaan dari teman-teman. Baik. Ya. Jadi terima kasih. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman kelompok, dari kelompok lain yang telah diajukan. Yang pertama itu atas nama Mercy. Yang pertanyaannya, jelaskan mengapa memancarnya spora-spora selalu didahului oleh take off. Nah, sebelum kita masuk pada penjelasannya, kita perlu tahu bahwa take off itu adalah tahap pelepasan atau penerbangan. Nah, jadi di mana spora yang sudah kering itu akan melalui tahapan seperti pelepasan dan penerbangan dan digantikan oleh spora-spora yang muda. Dari take off yang tadi akan mengalami yang namanya pemancaran dari induknya. Nah, mungkin itu yang saya bisa jawab. Bagaimana Kakak Mercy? Ya, baik Kakak, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kakak Lucia dan Kakak Yanti Olang yang pertanyaannya hampir sama, tapi mempunyai tujuan yang sama begitu. Jadi pertanyaannya Kakak Lucia itu faktor apa yang mempengaruhi dinamika populasi. Jadi dalam dinamika populasi itu ada dua faktor yang mempengaruhi dinamika populasi ini, yakni ada faktor dalam dan faktor luar. Jadi pada faktor dalam itu ada kemampuan berkembang biak, di mana kemampuan berkembang biak ini merupakan salah satu ciri makhluk hidup yang tujuannya untuk melestarikan jenis populasi tersebut. Kemudian ada kemampuan mempertahankan diri, di mana kehidupan makhluk hidup ini selalu berkaitan dengan rantai makanan, yang di dalamnya ada peristiwa makanan dan makhluk hidup itu memakan makanannya sendiri.
Contohnya bunglon yang mempertahankan diri dengan cara menyerupai warna tubuhnya, begitu. Kemudian ada faktor luar. Faktor luar ini yang mempengaruhi dinamika populasi ini, faktor yang berasal dari lingkungan tempat hidupnya. Jadi ada beberapa faktor, yaitu ada iklim. Nah, iklim yang dimaksud itu ada 3 poin, yaitu ada makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan suhu lingkungan, ada kelembapan makhluk hidup yang berada di 2 alam, yaitu ada di air dan di darat. Jadi bagaimana Kakak Lucia? Apakah bisa menjawab pertanyaan dari Kakak Lucia? Ya, baik, terima kasih. Kemudian baik. Kemudian pertanyaan dari Kakak Yanti Olang mengenai interaksi. Jadi sebelumnya saya menjelaskan faktor yang mempengaruhi dinamika populasi. Nah, terkait pertanyaan dari Kakak Yanti Olang ini, faktor interaksi. Jadi faktor interaksi yang mempengaruhi dinamika populasi ini ada 3 faktor, yaitu ada interaksi, kompetisi, dan predasi. Yang kedua itu ada bencana alam, dan yang ketiga itu aktivitas manusia. Jadi hubungan antara suatu jenis makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain ini dibagi menjadi beberapa bagiannya, itu ada simbiosis komensialisme, simbiosis mutualisme, simbiosis amenensalisme, dan lain-lain. Kemudian predasi yang dimaksud adalah peristiwa suatu jenis hewan yang memangsa hewan lainnya. Jadi di sini ada persaingan beberapa jenis makhluk hidup yang bertujuan untuk mendapatkan makanan, pasangan, atau wilayah kekuasaan. Kemudian terkait dengan bencana alam. Nah, bencana alam ini dapat berupa tsunami yang mengakibatkan dinamika populasi. Jadi contohnya tsunami dan akibat letusan gunung berapi. Jadi lahar panas akibat letusan gunung berapi ini dapat merusak lingkungan, mengakibatkan kematian makhluk hidup. Kemudian terkait dengan aktivitas manusia. Nah, aktivitas manusia ini dapat mengakibatkan dinamika populasi. Contohnya itu ada penebangan liar di hutan, ada pembangunan di kota-kota, perburuan hewan, dan pencemaran lingkungan. Nah, jadi kegiatan-kegiatan ini yang dapat merusak ekosistem dan mengakibatkan penurunan populasi hewan dan tumbuhan. Bagaimana Kakak Yanti Olang? Ya. Pertanyaan yang selanjutnya saya berikan kepada teman kelompok untuk menjawab. Jadi baik, mungkin saya akan bisa menjawab pertanyaan dari Maria Herlina Lunabito. Bunyi pertanyaan di sini, mengapa penyebaran organisme itu tidak menetap, selalu berpindah tempat? Jawabannya, karena penyebaran organisme itu di mana selalu di mana secara geografi terjadi pada makhluk hidup pada umumnya, yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia. Berpindahnya organisme disebabkan oleh yang mungkin disebabkan oleh lingkungan yang kurang baik, dan mungkin juga berpindahnya organisme itu untuk mencari makan. Mungkin itu jawaban dari kami. Bagaimana dengan teman Maria? Apakah bisa diterima dengan jawaban kami? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok.
Mohon maaf, Kak Yabes bisa kirim ulang pertanyaan kok, soalnya suara putus-putus tadi. Tunggu berulang, Sa. Coba jelaskan bentuk interaksi dalam ekosistem yang terjadi antar organisme, yang dimana salah satu organisme mendapat keuntungan dari organisme lain. Ya, baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kakak sini. Dengan bunyi pertanyaan, apakah yang menjadi alasan utama terjadinya pola-pola penyebaran organisme dan berikan contoh. Jadi, kita berbicara tentang pola penyebaran. Jadi, pola penyebaran ini merupakan salah satu bentuk pertahanan hidup dari serangan hewan lain atau serangan predator. Nah, jadi pola-pola penyebaran ini dibagi menjadi 3 pola, yaitu ada pengelompokan, ada merata, dan ada acak. Nah, ciri-ciri utama pola penyebaran ini didasarkan oleh insting suatu individu untuk berkumpul dekat dengan sumber makanannya. Jadi kita berbicara tentang pola penyebaran pengelompokan, contohnya biasa dilakukan oleh bintang laut, di mana bintang laut ini biasanya hidup dekat dengan sumber makanannya. Jadi ini yang disebut dengan pola penyebaran mengelompok. Yang kedua itu adalah pola penyebaran merata, di mana individu membutuhkan jarak yang cukup untuk bertelur. Nah, contohnya seperti penguin pada musim kawin. Jadi ini mereka dalam telur akan membutuhkan jarak. Jadi penguin yang satu membutuhkan jarak dengan penguin yang lain agar bisa bertelur, begitu, bisa berkembang biak. Jadi ini yang disebut dengan penyebaran merata. Kemudian pola yang terakhir itu pola secara acak. Jadi ini randa tapak. Jadi randa tapak ini dibantu oleh
hembusan angin yang menerbangkan biji tunas ke arah yang acak begitu. Jadi bagaimana Kakak Seni, apakah jawaban bisa diterima? Oke, baik. Terima kasih Kakak Aldi. Ya, sama-sama. Baik teman-teman, mungkin semua pertanyaan sudah dijawab. Mohon maaf karena waktu di Zoom sisa 8 menit, jadi kami tutup pertanyaan. Oke, sebelum kita mengakhiri diskusi ini, saya minta kesediaan dari teman Seni untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kehadapan hadirat-Mu ya Bapa, atas kasih setia dan cinta kasih-Mu, Engkau telah menuntun kami, anak-anak-Mu, dari awal di Bapa. Sebentar lagi kami akan lanjut dengan kegiatan dan aktivitas kami, Engkau kami ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman. Salam.